Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan saya Nazia Sudirja. Dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe tegaskan bahwa BUMD seharusnya berfungsi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong pembangunan wilayah. Beberapa laporan menunjukkan BUMD saat ini kerap dijadikan sarana untuk mengakomodasi kepentingan politik kepala daerah, seperti tempat balas budi politik melalui penempatan orang-orang tertentu yang tidak berkompeten. Anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe menegaskan BUMD seharusnya berfungsi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mendorong pembangunan wilayah. Untuk itu ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi dalam tubuh BUMD. Menurutnya, fungsi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah pusat, khususnya Kemendagri, harus diperkuat agar BUMD kembali pada fungsi utamanya dan tidak disalahgunakan. BUMD itu diharapkan menjadi salah satu perkuatan fiskal daerah. Begitu banyak, kurang lebih 70% BUMD di seluruh Republik ini, bahkan sampai 80% bisa dikatakan tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, olehnya itu, saya memberikan pandangan bahwa BUMD ini harus Kementerian Dalam Negeri mempelototi dengan baik, memantau dengan baik, ada fungsi pembinaan di situ, ada fungsi pengawasan di situ, agar BUMD ini kembali kepada hal yang betul-betul kita harapkan sesuai dengan fungsinya. Jangan, bahkan saya mendapat pengaduan, Dinda, BUMD itu dijadikan sekarang sarana untuk memasukkan orang-orang tertentu agar supaya itu bahagian daripada balas budi politik dari kepala daerah. Dengan birokrasi yang sehat dan tata kelola yang bersih, BUMD diyakini bisa menjadi sumber daya strategis dalam mendukung kemajuan daerah serta kesejahteraan rakyat. Adila dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 9 DPR RI Tuti Kusumawardani menyatakan penempatan PMI ke Arab Saudi harus dilakukan melalui jalur resmi sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi. Pencabutan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi harus dilakukan secara hati-hati dan penuh pertimbangan agar proses penempatan tidak lagi berlangsung secara ilegal. Anggota Komisi 9 DPR RI Tuti Kusumawardani menyatakan penempatan PMI ke Arab Saudi harus dilakukan melalui jalur resmi, sesuai ketentuan pemerintah Arab Saudi dan dengan melibatkan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia atau P3MI yang legal. Ia juga meminta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI fokus menjalankan fungsi sebagai regulator, bukan ikut serta sebagai pelaku dalam penempatan. Untuk penempatan PMI di Saudi Arabia ini masih perlu untuk dilanjutkan. Apalagi sudah ada arahan Presiden untuk melanjutkan daripada penempatan ini, yaitu tentu moratoriumnya itu harus dicabut. Toh dengan adanya moratorium, keadaan malah menjadi lebih buruk lagi. Yang ilegal lebih banyak lagi. TPPO akhirnya terjadi. Bagaimana sekarang kalau kita sendiri dari pemerintah Indonesia mengajukan suatu tata kelola yang baik, yaitu tentang reformasi hukum dan tata kelolanya. Kementerian P2MI sebagai regulator tidak boleh bertindak ikut sebagai pelaku. Bersihkan, kemudian baru berani akan menindak tegas. Kolaborasi antar instansi dan edukasi kepada calon pekerja migran menjadi kunci agar keberangkatan ke luar negeri dilakukan secara prosedural dan aman, serta mencegah jalur-jalur ilegal yang selama ini merugikan pekerja migran. Andri Triana, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI mendukung penuh kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia yang mewajibkan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau KRIS untuk semua transaksi di tanah air. Kami hadirkan informasinya selengkapnya saat lagi, tetaplah di TVR 09.
jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini. Saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris menilai Indonesia memiliki hak dan kepentingan untuk mengembangkan sistem pembayaran sendiri, salah satunya lewat KRIS untuk membangun kemandirian ekonomi. Komisi 11 DPR RI mendukung penuh kebijakan pemerintah melalui Bank Indonesia yang mewajibkan penggunaan KRIS untuk semua transaksi di tanah air. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pembayaran nasional dan mendukung pelaku UMKM. Anggota Komisi 11 DPR RI Andi Yuliani Paris menilai Indonesia memiliki hak dan kepentingan untuk mengembangkan sistem pembayaran sendiri. Dengan jumlah penduduk mencapai 280 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian ekonomi. Ia juga mempertanyakan relevansi penggunaan sistem pembayaran asing di daerah-daerah terpencil, mengingat masih banyak masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap kartu kredit atau sistem pembayaran internasional. Artinya gini loh, kita ini penduduk negara dengan penduduk 280 juta. Kita punya potensi. Artinya adalah beberapa hal mungkin kita harus melihat. Jadi kita melihat geopolitik ya. Geopolitik bukan hanya keamanan tapi geopolitik ekonomi. Nah, kalau menurut saya terkait KRIS ini kan sebenarnya sudah dikaji dengan baik oleh Bank Indonesia yang mengeluarkan KRIS ini. Kalau saya lanjut aja gitu loh. Sekarang berapa sih orang yang pegang Visa Card dan Mastercard orang Indonesia? Apalagi kalau kita ingin mengembangkan perekonomian di tingkat UMKM di bawah. Nah, KRIS ini udah tepat sekali, sudah jalan 80% ya. Jadi lanjutkan saja. Sebelumnya, pemerintah Amerika Serikat mengeluhkan kebijakan KRIS tersebut. Mereka menilai penerapan standar nasional KRIS membatasi ruang gerak perusahaan asing dan tidak kompatibel dengan sistem pembayaran global seperti Visa dan Mastercard. Bondan dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mendorong adanya langkah strategis dari pihak terkait seperti SKK Migas serta perusahaan penyedia energi lain untuk mencegah adanya guncangan terhadap industri yang sudah berjalan di Batam.
Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mengatakan permasalahan stabilitas pasokan dan harga gas menjadi krusial mengingat Batam sebagai kota industri sangat bergantung pada sumber energi gas untuk kelancaran produksinya. Bambang meminta adanya langkah strategis dari pihak terkait seperti SKK Migas serta perusahaan penyedia energi lain untuk mencegah adanya guncangan terhadap industri yang sudah berjalan di Batam. Melakukan swap karena yang harus diperhatikan itu memang kontrak ekspor ke Singapura ya. Dari situ kita melihat bahwa supply dari WNTS ya, kemudian juga dari Gresik ini bisa dilakukan swap sehingga kemudian ada yang bisa dialihkan maksimal itu ke Batam, tetapi tidak mempengaruhi volume ekspor ke Singapurnya. Nah, ini kita lagi mencari optimasi seperti apa. Tadi sudah diputuskan, kita minta kepada SKK untuk menghitung dan kemudian untuk melakukan negosiasi kepada pihak Singapura. Sementara itu, anggota Komisi 12 DPR RI Mulyadi menambahkan, selain itu untuk menjaga industri tetap berjalan normal, kepastian pasokan dan harga gas juga salah satu cara untuk memastikan Batam memiliki daya saing. Persoalan kedua lagi, harga gasnya nanti, apakah nanti dia bisa kompetitif? Maka dari itu paling kita pastikan bagaimana industri ini mampu bersaing dengan kompetitornya. Tadi dikatakan ini sekarang di Johor Bahru juga sudah ada kawasannya yang menjadi saingan kita. Dari Batam, Kepulauan Riau, Sigit Rilo, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI mendorong petugas haji dapat bekerja secara profesional dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi jamaah haji, anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq mendorong petugas haji dapat bekerja secara profesional dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Meskipun terjadi pengurangan jumlah tenaga kesehatan, namun Maman menilai seleksi petugas haji tahun 2025 oleh Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umroh dilakukan secara ketat. Hal tersebut untuk memastikan petugas haji yang terpilih adalah orang-orang yang profesional. Bagaimana ketatnya hari ini petugas sampai ada yang sampai 5 kali ujiannya lalu diuji lalu mereka berangkat seperti itu. Lalu bagaimana soal pelayanannya? Karena tergantung juga dengan motivasi orang. Ada orang yang dia belum haji, tiba-tiba harus melayani, akhirnya dia sibuk sendiri aja. Padahal tugas dia tuh melayani jamaah haji. Saya rasa sekali lagi dari sisi rekrutmen lebih baik, secara kualitas insya Allah lebih baik. Tapi kita lihat nanti di lapangan dengan udara yang lumayan ekstrim. Lalu juga sekarang kelihatannya Haji Akbar, di mana biasanya orang-orang lokal lebih banyak yang hadir, artinya kebayang berjubelnya. Disinilah tantangannya para petugas haji. Saya ingin mendorong petugas haji ini berangkatlah untuk bekerja lillahi ta'ala, bahwa melayani tamu Allah, tamu Rasulullah adalah sebuah tugas yang mulia. Petugas haji yang lolos seleksi akan didistribusikan pada beberapa layanan, yakni akomodasi, konsumsi, layanan bagi jemaah lansia dan disabilitas, layanan pelindungan jemaah, penanganan krisis dan pertolongan pertama pada jemaah haji, serta layanan media center haji. Helmi dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, pengelolaan data menjadi hal krusial di tengah zaman yang semakin maju akan teknologi digital, utamanya untuk pengambilan keputusan. Dan pengelolaan data yang tepat akan membantu pemangku kebijakan untuk menciptakan kebijakan yang efektif sesuai dengan kondisi real di lapangan. Dan kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Bagi waktu itu harus ada prioritas. Dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga. Kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur. Ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh dan juga
menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat-sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politiknya? Iya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen. Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Karena kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Melaju dengan semangat yang bersinar. Setiap langkah, bukti keberanian. Serta harapan nyata untuk memperkuat kehidupan di masa depan. Buruh adalah penggerak dan penopang ekonomi. Keberadaannya sangat penting. Dan penting bagi kita untuk meningkatkan harkat dan martabat buruh serta melindungi hak-haknya. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09 pemirsa. Anggota Badan Legislasi DPR RI mendorong agar Undang-Undang Statistik dapat mengatur pembentukan Big Data Nasional untuk menjawab kebutuhan kegiatan statistik di Indonesia yang semakin rumit. Dan salah satunya poin utama pembahasan revisi Undang-Undang Statistik adalah menegaskan dasar hukum kepada lembaga pengelola data agar proses pengumpulan informasi dapat berjalan lebih optimal. Simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Di tengah zaman yang semakin maju akan teknologi digital, pengelolaan data menjadi hal yang krusial, utamanya untuk pengambilan keputusan. Pengelolaan data yang tepat akan membantu pemangku kebijakan untuk menciptakan kebijakan yang efektif. Akan tetapi, payung hukum pengelolaan data yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Untuk itu, Badan Legislasi DPR RI mendesak Undang-Undang Statistik harus segera direvisi untuk menciptakan regulasi pengelolaan data yang kuat dan akurat, serta menghadapi tantangan terkait pemutakhiran data yang selama ini tidak sinkron, sehingga menyebabkan perbedaan data di setiap kementerian. Pada pembahasan revisi Undang-Undang Statistik, Balik DPR RI menyerap berbagai masukan dari Politeknik Statistika, e-commerce, penyedia jasa telekomunikasi, dan perusahaan BUMN yang diwakili PT Pertamina, PT PLN, dan Perum Bulog. Anggota Balik DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong agar Undang-Undang Statistik dapat mengatur pembentukan Big Data Nasional untuk menjawab kebutuhan kegiatan statistik di Indonesia yang semakin rumit akibat ego sektoral dan tumpang tindih dalam penyelenggaraan kegiatan statistik seperti duplikasi, kelengkapan, dan kemutakhiran data. Data statistik dan satu data diharapkan berasal dari sumber yang sama, namun faktanya masih terjadi perbedaan data di kementerian lembaga dan pemerintah daerah. Akan mengatur beberapa sektor-sektor tentang masalah statistik, bicara tentang big data, bisa ya dengan masalah kepercayaan data, bisa masalah sistem informasi dan seterusnya. Nah sementara ini kan saya melihatnya itu liar ya, penggunaan data statistik ini kan belum diatur secara detail. Nah di dalam RU ini akan diatur secara detail ini. Ketika data dikeluarkan dari masing-masing sektor, misalnya data kesehatan sendiri, data tentang masalah stunting sendiri, itu semuanya kan jadi membingungkan masyarakat. Nah ke depan itu harus ada big data yang bisa diakses oleh semua orang dan bisa dipercaya kan. Salah satu poin utama pembahasan revisi Undang-Undang Statistik adalah menegaskan dasar hukum kepada lembaga pengelola data agar proses pengumpulan informasi dapat berjalan lebih optimal, di mana nantinya kewenangan pengelolaan data akan diberikan penuh kepada BPS agar pusat data nasional menjadi komprehensif.
Data yang dimiliki BPS akan disuplai kepada kementerian dan lembaga sesuai kebutuhan. Penguatan kewenangan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPS dalam menjawab 45 indikator pembangunan nasional dan menjadi pusat data terpercaya yang aman dari segala kebocoran dan penyalahgunaan data. Jika kewenangan BPS diperkuat untuk mengelola dan mengakuisisi seluruh data, maka harus diimbangi dengan kesiapan infrastruktur penyimpanan data dan menjamin keamanan data pribadi masyarakat. Akan amat sangat berbahaya kemudian kewenangan yang luar biasa ini tidak didukung oleh persiapan dan kesiapan infrastruktur pengamanan data, baik itu yang dilakukan secara internal oleh BPS ataupun lembaga lain yang memang tupoksinya dalam rangka itu. Wakil Ketua Balik DPR RI Turman Panjaitan mengatakan, RUU Statistik akan memberikan dampak positif dalam pemerataan data mulai dari sampling, pengolahan, hingga data final, sehingga membantu pemerintah mendapatkan data yang akurat dan memperkecil margin error karena menggunakan data yang akurat melalui sensus. Sehingga data yang kita miliki atau yang dimiliki oleh Badan Pusat Statistik itu data yang akurat. Karena selama ini kan data dari Mensos beda, data dari Bappenas beda, makanya metodologinya harus sama, kemudian samplingnya juga harus sama. Kalaupun ada margin error itu juga terlalu besar, paling 2-3%. DPR RI mengingatkan, pembahasan revisi Undang-Undang Statistik memerlukan harmonisasi dengan perlindungan data pribadi dan undang-undang lain yang relevan. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pengelolaan data statistik di Indonesia, serta memastikan data yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan publik yang lebih efektif dan tepat sasaran. Nazia, ketika kita berbicara tentang keindahan masjid, banyak orang pasti langsung terbayang akan kemegahan Taj Mahal di India. Betul nih Vincent, namun siapa sangka pemirsa di Jakarta Utara terdapat Masjid Ramli Mustofa, sebuah masjid yang memiliki arsitektur yang tak kalah menawan. Seperti apa keindahannya? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Seharusnya kuota haji jamaah Indonesia dari tahun lalu dan tahun ini di angka 245.000. Tahun lalu sudah mendekati, hanya sayang Kemenak sebagai penyelenggara justru dia menyelewengkan jatah kuota reguler dipindahkan haji khusus. Sementara jumlah jamaah waiting list di negara Indonesia ada sekitar 5,4 juta jamaah. Kira-kira DPR RI akan mengawasi di sektor apa nih Bu untuk bisa turut serta mensukseskan ibadah haji 2025? Kita mengawasi dari sebelum pemberangkatan, saat pemberangkatan, kemudian saat pelaksanaan, baik itu ada di Madinah, ada di Mekah, kemudian puncak haji di Ar-Musdah, termasuk terakhir adalah saat kepulangan. Yang harus kita antisipasi adalah adanya jamaah-jamaah visa ziarah, visa pekerja atau visa umroh, karena bagaimanapun juga mereka itu adalah warga negara Indonesia. Nggak mungkin juga kita membiarkan mereka ditangkap atau mengusir mereka. Jangan sampai masih ada hotel-hotel yang ternyata airnya tidak keluar sehingga jamaah mau mandi susah. Apabila masih ada ditemukan hotel-hotel seperti itu, maka untuk di tahun-tahun berikutnya tidak usah lagi dipergunakan oleh jamaah Indonesia. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, terletak di pinggir Danau Sunter, Masjid Ramli Mustofa merupakan perpaduan antara keindahan seni dan kekokohan iman. Bukan hanya menawarkan keindahan visual, masjid ini juga menjadi simbol kebersamaan dan juga perpaduan antar budaya yang terpancar dari setiap ukiran dan detil arsitekturnya. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan Ramli Mustofa, Masjid Megah Bak Taj Mahal di Jakarta Utara pada segmen Intips, informasi dan tips. Berikut ini.
Cikuk, Jakarta Utara, berdiri megah sebuah bangunan yang memukau. Masjid Ramli Musofa, perwujudan cinta seorang ayah kepada keluarganya. Jika India memiliki Taj Mahal, Indonesia memiliki Masjid Ramli Musofa yang berdiri megah di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Masjid dengan arsitektur yang terinspirasi dari Taj Mahal ini memadukan elemen budaya Timur Tengah, Tionghoa, dan modern. Selain memiliki filosofi mendalam tentang toleransi dan persatuan, masjid ini juga menjadi simbol harmoni dan keindahan. Masjid ini bukan hanya sekedar bangunan fisik, namun di dalamnya terdapat kisah di balik pembangunannya. Filosofi yang terkandung di dalamnya serta dampaknya bagi masyarakat sekitar. Keunikan inilah yang menjadikan Masjid Ramli Musofa sebagai ikon akulturasi dan harmoni yang abadi. Masjid ini dibangun oleh Ramli Rasidin, seorang mualaf keturunan Tionghoa pada tahun 2011 dan diresmikan pada 15 Mei 2016 oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal. Nama masjid ini diambil dari akronim nama keluarga Ramli dan 3 anaknya, Muhammad, Sofyan, dan Fabian. Masjid Ramli Musofa memiliki keunikan dengan ornamen multibahasa terhadap ukiran surat Al-Fatihah dalam 3 bahasa, Arab, Indonesia, dan Mandarin, yang mencerminkan latar belakang pendirinya. Taj Mahal itu, desainnya itu yang kita ambil adalah filosofinya, itu sebagai lambang cinta seorang raja terhadap istrinya. Almarhum berharap masjid ini sebagai lambang cinta almarhum kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada Islam, dan kepada keluarga. Gitu. Sejak muda, Ramli memiliki cita-cita untuk mendirikan sebuah masjid yang indah dan megah. Masjid Ramli ini dibangun selama 5 tahun, yang dibangun atas dasar wujud cinta kepada keluarganya dan agama Islam. Ramli berharap masjid ini dapat menjadi tempat ibadah yang abadi bagi umat muslim dan simbol perpaduan budaya yang harmonis di Jakarta. Dilengkapi dengan fasilitas modern, masjid ini memiliki lift yang menghubungkan berbagai lantai, menjadikannya lebih accessible bagi semua pengunjung. Masjid Ramli Musofa tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Mencerminkan cita-cita Ramli Rasidin untuk membangun tempat yang dapat dinikmati oleh semua orang. Dibangun dengan arsitektur yang megah dan tradisional, Masjid Ramli Musofa menjadi landmark penting di kawasan Jakarta Utara. Bangunannya yang indah dan kubah emasnya menarik perhatian pengunjung dari berbagai latar belakang yang datang untuk mengagumi keindahan dan keagungan masjid ini. Berbagai kegiatan seperti pengajian, pelatihan keterampilan, bakti sosial, dan program-program keagamaan lainnya rutin diselenggarakan di masjid ini, mengundang partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Masjid Ramli Musofa juga mempromosikan toleransi dan kerukunan antar umat beragama melalui berbagai kegiatan dialog antar agama dan kerjasama lintas. Dalam semangat kebinekaan, masjid ini menjadi tempat bertemunya berbagai komunitas agama untuk saling berbagi pengalaman dan mempererat tali persaudaraan. Dengan perpaduan budaya ini, Masjid Ramli Musofa mencerminkan harmoni budaya dengan gabungan elemen dari 3 budaya. Kombinasi yang tidak hanya menambahkan keindahan visual masjid, tapi juga melambangkan keberagaman dan toleransi antar budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya Nazia Sudirja dan rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.